Khawarizm, Al-Jabar terkenal di barat, Avicenna atau Ibnu Sina itu ya dengan ilmu-ilmu umum. Dan mereka fasih sekali menerangkan ilmu medis, ilmu apa. Fasih sekali. Sehingga ketika sekarang teknologi katanya adanya di barat, di Eropa, sebenarnya mereka itu kagum sama Islam. Karena mereka ngakui bahwa di antara ilmu itu dari Islam, zaman Khawarizm, zaman Al-Jabar, zaman Avicenna, zaman Ibnu Rus dan sebagainya. Saya beri sekian contoh dan ini saya bilang tanyakan ke orang kafir yang paling inat, paling lacut di dunia. Tanyakan ayat ini, pasti artinya seperti ini. Yaitu ketika ada fenomena likuifaksi, tentu kalau di Jogja kan ada grup ilmiah. Mereka tanya saya, Pak Bahak, apa ada teori manusia itu ditenggelamkan di bumi? Yang teori, bukan kasus, bukan peristiwa sejarah. Kalau peristiwa sejarah kan ada korun. Saya ditanya gitu tuh saya jawab, Aamin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Apa kamu merasa aman di dunia sementara pengendali langit, man fis sama itu pengendali langit? Ya siapa saja, bisa malaikat atau bisa Allah, man sing pudratu fis sama, itu ahli tafsir beda pendapat. Yang enggak beda yang enggak pernah nafsiri gitu. Jadi yang enggak beda karena enggak pernah nafsiri. Ayak sifabikumul ardo, bahwa bumi ini bisa ditenggelamkan. Faidah ya tamur, ya memang bumi itu bisa meleleh, bisa meleleh. Terus saya memberi sekian argumentasi. Kalau kamu katakan justifikasi ilmiah karena kadung Islam dan kadung pegangan Quran, mungkin Anda akan bilang saya ini justifikasi, nyari pembenaran secara syariah. Tanyakan ke ahli lughat yang non muslim, maknanya ayat itu tetap seperti itu. Begitu juga misalnya ayat wal ardi dzatis sodr, dan bumi yang berkarakter bisa retak. Sodkun itu retak. Dulu kita hanya punya contoh, misalnya biji-bijian jagung yang lembek, yang lemah, dan bumi yang keras, atau ketela atau bengkoang itu. Ternyata dengan segala kelemahan ini, biji-bijian ini bisa merekah, dan buminya yang ngalah memberi ruang. Dulu ulama hanya nyontohkan tadi, misalnya kalkhinto, apa saja yang bisa bumi mengalah dengan proses tumbuhnya tanam. Tapi itu kan qaulul mufassir. Kenangan saya ngaji ya, makanya saya bangga sekali sebagai murid beliau. Saya memberi gelar beliau al-faqih al-mufassir. Faqih betul karena beliau putra Abu Zubair yang ma'ruf bil fiqhi, dan al-mufassir beliau itu murid Said Alawi yang ngarang takriran Faidul Khabir itu dengan Habib Muhsin al-Musawa itu. Ini penting, sanad kita ini penting, dan kita insya Allah sebagai murid tidak akan merusak sanad itu. Dan yang merusak sanad itu gurunya alim, baik guru alim terus kita bodoh, itu merusak sanad itu. Saya masih ingat didawi Mbah Mun, wong jagoan merusak sanad. Ibnu Hajar al-Asqalani ngalim-ngalimi wong, di murid Zakaria al-Ansori, beliau di murid Ibnu Hajar kita, terus di murid Fathul Mu'in. Jadi kayak nak di murid ngalim itu yo isen. Nah kita berlomba-lomba supaya gak ngisi-ngisinin Allah.